Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur kita masih diberi hikmat oleh Tuhan pada pagi hari ini untuk menikmati hari yang baru, cuaca yang cerah, dan segar. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Amsal pasal 10 ayat 1 sampai 6. Dan dengan tema orang yang rajin. Demikian bunyinya. Anak-anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa yang mengumpulkan musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Ya, dalam Amsal ini pasal 10 pada ayat keempat berkata, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Tangan lamban itu bisa dibilang adalah kemalasan. Nah, kemalasan ini sudah diterangkan, sudah dijelaskan dalam Amsal. Itu sebagai momok bagi seseorang dan ada dampak bagi seseorang yang malas. Tentunya orang yang malas itu kita temui di sekitar kita. Teman sekerja, mungkin teman sekolah kita, ataupun saudara kita. Tentunya ini sebuah karakter ya teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebuah karakter yang bisa jadi udah terbiasa dengan sistem kerja yang lamban, terus malas mau ngapa-ngapain, atau biasanya bangun pagi itu susah banget, mungkin karena udah kebiasa bangun siang kan, jadi bangun pagi itu susah banget, untuk bangun dari tempat tidur itu susah. Nah, tapi bukan hanya sekedar bangun tidur, kemalasan juga bisa berkaitan dengan pendidikan kita, kemudian pekerjaan kita. Mungkin ada yang bisa dibilang menunda-nunda pekerjaan. Oh, besok ya. Masih lama. Besok ya, begitu. Tuhan tentunya tidak suka dengan orang-orang seperti ini. Bagaimana seseorang bisa menggapai sesuatu yang dia inginkan itu dengan karakter seperti itu? Dari sini kita coba belajar dari tokoh Alkitab. Nah, yang pertama itu adalah Yakub. Dia jatuh cinta kepada seseorang yang bernama Rahel. Namun Laban menginginkan Yakub itu untuk bekerja selama 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Ya saking cintanya, saking sukanya, ya, dia bekerja sampailah 7 tahun. Tapi setelah itu dia ditambah lagi 7 tahun untuk bekerja sama Laban. Kemudian ditambah lagi 6 tahun. Jadi total 20 tahun dia bekerja sama Laban. Nah, dari sini kita lihat bagaimana kerja kerasnya seorang Yakub untuk mengejar cintanya. Yang kemudian, yang kedua itu adalah Daud. Nah, kalau Daud ini bukan Daud saya Bapak Ibu, itu Daud yang ada di Alkitab. Nah, Daud ini dari muda sudah mengembalakan kambing domba. Dia menjaga kambing domba ayahnya itu dari serangan binatang buas. Nah, terlebih lagi Daud saking rajinnya dia mengembalakan, dia seorang yang sederhana. Dari situ dia diurapi menjadi raja Israel dan sempat menjadi pelayan Saul. Nah, kita belajar dari kedua tokoh ini bagaimana mereka mengejar sesuatu yang impikan. Yakub mengejar untuk mendapatkan Rahel, dan Daud karena rajin dia mendapatkan posisi sebagai raja Israel. Kita bisa mencontoh dari kedua tokoh tersebut Bapak Ibu. Seperti yang dibilang dari ayat ke-6 bahwa berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menjadikan kelaliman. Nah, ayat 4, tangan yang lambat membuat miskin, tetapi tangan rajin menjadi kaya. Seperti itu. Tapi kekayaan bukan hanya kekayaan secara materi, bisa juga pendidikan, bisa dalam pekerjaan kita naik satu tingkat maupun menjabat sesuatu gitu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang Tuhan kasih kepada kami. Terima kasih Tuhan sudah memberkati istirahat kami
dari malam sampai pagi ini dengan tidak kekurangan sedikit pun. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami untuk rajin dalam melakukan sesuatu apapun itu, studi kami, pekerjaan kami, dan mampukan kami untuk menjadi orang yang rajin dan tidak menunda-nunda pekerjaan-pekerjaan kami ataupun tugas-tugas kami. Kami juga berdoa untuk Presiden sampai RT RW yang sedang bekerja keras lawan COVID-19 yang terjadi di Indonesia dan di dunia juga. Tuhan, tolong berkati pemimpin-pemimpin yang ada. Berkati mereka, berkati kesehatan mereka, berkati keluarga mereka, apapun yang mereka kerjakan Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.